Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Niken. Hari ini aku mau buat konten horor bareng-bareng sama saudaraku. Oke, langsung aja kita mulai. Halo semua, selamat datang di konten baru kita, konten horor cerita nyata. Hari ini kita akan cerita-cerita pengalaman pribadi kita tentang pengalaman horor yang pernah kita alami sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita film horor yang saya pernah alami waktu SMP. Saya itu foto, itu masih pulang sekolah. Nah, foto di HP ya, HP saya. Pas dilihat hasilnya juga normal-normal aja gitu kan. Nah, pas beberapa hari ini ya buka galeri, itu saya pengen lihat foto-foto lagi. Nah, pas diperiksa satu-satu, kok ini ada kembarannya teman aku gitu. Dia warnanya hijau dan itu benar-benar percis sama kayak teman aku sebelah. Itu bener real. Di HP cuman ada dua gambar. Dari situ merasa aneh gitu kan, kok bisa ini nih siapa? Padahal tuh teman-teman band apa ya satu-satu namanya kan. Dan ini akhirnya besokannya tanya langsung ke orangnya yang benar-benar menyerupai dia gitu kan. Nah, terus akhirnya temen juga merasa aneh, ini siapa gitu kan, sampai untungnya aja nggak nyebar ke sekolahan gitu kan ya. Mungkin ya kita salahnya foto pas menjelang zuhur kali ya, mungkin keadaan emang sih di ruangan itu katanya pernah ada yang bunuh diri atau gimana kan. Nah, mungkin ya sekilas dia pengen ikut foto atau ikut selfie mungkin ya gitu kan. Oke, sekian dari cerita ini hari ini. Ayo kita lanjut. Halo semua, sekarang aku akan cerita pengalaman pribadi aku. Jadi waktu itu pas pagi kita olahraga gitu kan ke tempat SD kita yang lama. Oh my god, yang itu? Iya. Itu beneran tau, sumpah. Iya. Itu ada Wani juga dong. Iya kan, kelihatan tuh di SD itu kok kotor banget, banyak sampah gitu kan. Nah, terus akhirnya Nisa gabut tuh, Nisa manjat gitu ke tangga yang pengen ke atas kan, terus baca-baca peraturan dilarang menyampah gitu kan, ngomong kayak gitu. Ya terus nggak lama Nisa nengok ke samping, ada sekelibetan kayak itu kan bayangan gitu kan, mukanya hitam banget, matanya serem gitu, akhirnya merah. Matanya merah. Tau gak, pas kita semua pada ngeliat ke kaca itu, ada tatapan kan kita kan, kayak lu dia abis lihat sekejap langsung gitu lari. Gimana ini kok lari langsung ngibrit, teriak kayak gitu. Tapi itu beneran tuh, itu sekolahnya gimana di UKS sekolahan. Di UKS aku cuma lihat sekelibetan doang, cuma kayak hitam, matanya merah, kayak hampir trauma nggak sih mau ke situ lagi nggak pernah lihat UKS lagi. Aku ya. Hai guys, jadi aku mau cerita di villa deket Taman Safari. Nah kan jadi kan aku waktu itu perpisahan kelas tuh ya di Taman Safari. Nah kita juga nggak tahu villanya tuh kayak gimana. Nah pas udah datang gitu, suasananya tuh udah beda, kayak villa Jawa gitu loh. Ibaratnya kayak pas kita masuk ke dalamnya tuh dingin banget, hawanya dingin. Udah gitu keramiknya juga keramik kayu, dingin. Nah kita untungnya aku kayak milih kamarnya tuh yang deket ada kaca gitu loh, biar matahari tuh masuk gitu, biar nggak lembab gitu. Nah teman-teman aku tuh udah dapet kamar yang emang kayak pojok-pojok gitu loh. Nah pas aku ke dapurnya itu kayak ini hutan, ada monyet gitu. Iya beneran. Iya serius. Pas udah malam tuh, jadi teman aku emang rada bandel, cewek juga kan, cowok. Jadi tuh dia bawa minuman alkohol. Nah kita kan, aku sama teman aku bertiga tuh udah tidur tuh. Nah tiba-tiba tuh pas tidur kok kayak ada yang ketawa-tawa. Terus pas aku ngintip gitu kan, nah ternyata teman aku udah kesurupan. Jadi tuh dia minum alkohol dikit lama-lama banyak. Nah kan namanya makhluk halus kan demen ya sama yang namanya minum alkohol gitu kan. Nah, dia tuh masuk ke tubuhnya gitu. Nah itu tau gak sih, sampai jam 3 subuh itu tuh setannya belum keluar dong. Dia kayak ngamuk-ngamuk gitu. Dia juga udah kayak pasrah kan. Terus kata yang punya villanya,
coba cari guci gitu, cari guci kecil tuh kan ada tuh ya, cari guci kecil katanya emang di situ ada setan gitu deh pokoknya. Salah dia sendiri sih minum alkohol kan, namanya alkohol kan kayak buat memabukkan gitu kan. Terus teman aku juga ada yang ngeliat katanya mereka lagi pada masak sosis gitu. Nah sosisnya tuh kayak bergerak sendiri gitu, ternyata katanya ada yang jahilin gitu. Ngajak main Iya kan? ada ngajak main kan, mereka bakarnya di dapur tapi dapurnya tuh suasana luar kayak pohon-pohon gitu. Nah pas udah jam menjelang azan tuh alhamdulillah dia udah kayak agak ada apa kayak udah enakan gitu, dikasih susu juga. Ya udah pas udah sampai pagi gitu muka dia emang agak beda ya, agak pucet banget putih gitu. Nah pas kita udah semua pulang ke rumah masing-masing kan, di sekolah gitu ya berhenti tujuannya gitu buat kayak dada-dada berpisah gitu, udah dia senyum lagi dong kayak biasa, kayak gimana ya, nggak kayak orang kesurupan, kayak biasa gitu, kayak nggak merasa bersalah gitu. Horor ya. Tapi dia ngikutin di situ kan tuh. Gak tahu deh, kayaknya sih yang penunggunya di situ doang gitu. Udah gitu. Udah guys. Jadi tuh kejadiannya di villa, nggak tahu dah villanya nggak boleh kasih tahu ya. Aku tidurnya tuh sama Pandri, Titi sama Abang. Nah pas malam-malam itu, kenapa? Iya di wilayah tuh di daerahnya. Iya, abis itu kan jangan kayak gitu, aku nggak boleh tahu orangnya. Aku kan tidurnya deket pintu ya, kamu deket kamar mandi kan. Nah jadi tuh aku sama Pandri tuh berpikir kalau aku pikir dia tidur dan Pandri mikir aku juga tidur, padahal kita berdua itu nggak tidur, digangguin, ngerti gak sih? Tapi digangguin itu kita beda versi. Kalau aku kayak dia perpan, kalau dia kayak nggak bisa tidur aja. Nah yang lebih horornya itu tau gak sih, pas aku udah perpan, handphone aku jatuh ke bawah dan kan mati kan tuh, lagi mati lampu kan ya, otomatis kan aku harus ngambil handphone di bawah itu, ngerti gak sih? Pasti kalian mikirnya kayak Terus ada yang ngambil gak ya tangannya? Pandri lanjut. Ya terus pas mati lampu itu kan aku masih main HP ya, dipaksain soalnya takut juga kan kalau mau merem, takutnya ada yang ngapa-ngapain. Itu aku bawa Yasin kan, tapi setelah baca udah lumayan enakan dah tuh feelingnya. Terus gak lama kemudian ada yang buka pintu, padahal pas malam sebelum kita tidur kan digembok, tiba-tiba pintunya kebuka tanpa gemboknya kedengeran kebuka. Dia kebuka kan, udah sih gitu. Enggak, tapi tuh sebelum kejadian kita digangguin bertiga, aku tuh malamnya sebelum kan kita tidur kan agak malaman ya, kita dibawa dulu kan, disuruh ke mama pada nonton dulu tuh Makan yang aku malam. cerita ya, yang ada cewek, tau gak sih baju panjang itu, tapi ternyata cewek sama kan yang kita lihat berdua, sama sebelum kita digangguin, tau gak sih? Ganti emang kayak gimana ya? Nah kalau itu nggak tahu. Waktu itu sebenarnya tuh kan hujan. Ini hujan, itu lagi hujan. Terus mati lampunya tuh pas ditanya-tanya tuh ternyata jam 2-an. Nah terus kan karena tadi Pandi sama Nita punya cerita, nah jadi tuh kita juga penasaran kan, jadi tanya sama mama jam 2 ke kamar gak gitu kan. Terus ternyata gua nggak ke kamar, orang jam 2 juga lagi mati lampu. Nah terus kata pengurus villa juga emang mati lampu neng tadi jam 2-an gitu kan. Oh terus saya lagi mama memang beneran gak ke atas. Orang kemarin kita lihat perempuan gitu ke atas, Pandi sama Nisa itu juga. Nah kalau aku itu pas di villa itu mungkin dia keganggu kali ya, soalnya pas sorenya aku tuh kayak iseng, ada kursi goyang, lucu banget gitu kan, aku mainin ngiem. Nah terus pas malamnya pas tidur kan, nah lampu tidurnya aku matiin tuh biar bisa tidur kan, nggak keterangan. Tiba-tiba itu aku kebangun kalau saja jam 2 dulu, aku udah lihat HP terus aku terus dinyalain kan lampu kamar gitu kan, lampu tidur sama cewek cantik ya, tapi dia pucat gitu kan kayak gini, dinyalain terus otomatis kebangun karena sudah gitu, ngapain sih dinyalain, terang banget tau nggak sih. Terus dia bilang nggak apa-apa nyalain aja biar akunya kelihatan gitu kan. Akhirnya nggak, matiin aja, ribet banget sih. Nah terus dimatiin lagi, terus dinyalain lagi sama dia, terus kelihatan tuh muka itu, kamu kenapa sih gitu kan. Akhirnya muka kayak gitu tuh, akhirnya itu deh apa nih, langsung kebangun atau gimana gitu, nggak bisa tidur lagi, langsung nutupin pakai selimut. Tapi kayaknya emang villanya agak serem sih ya.
Karena udah lama nggak dipakai kali ya. Pakai kayak Oke gitu. gitu kalau Nggak villa apa-apa, cuma kayak jangan gimana ya? halusinasi, jangan merinding juga Oh. malah. Jadi Kitanya kayak gimana nggak? iya. Tapi enaknya dia nggak dikasih ujuk. Wah, itu ujuknya tahu cuma kita berdua doang. Tapi kalau nanti dikasih lihat muka, kalau aku enggak. Mukanya gimana? Tapi yang dikasih lihat tuh mukanya muka pas cantiknya, bukan muka nih. Bukan pas marah. Nah, tadu. Kita harusnya ngomong juga. Apaan? Maksudnya takutnya mereka nggak percaya. Nah kan emang kalau percaya nggak percaya namanya pengalaman pribadi. Ya, masing-masing. mau Vilanya dimana nggak boleh pun. dikasih tahu ya, kita juga nggak tahu vilanya Vilanya apa boleh ya. dianyar. Dekat Anyar. ya. Oke, sekian dulu video cerita-cerita seram nyata dari kita semua. Semoga menghibur. Jangan lupa di apa? Like, comment, and subscribe.